Hai, kembali lagi di YouTube channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what... Pada video kali ini, saya akan mereview film yang berjudul 13 Reasons Why. 13 Reasons Why ini merupakan salah satu series Netflix yang menceritakan tentang mental illness yang terjadi pada kalangan remaja. Sebelum membahas apa itu mental illness, saya akan menjelaskan sedikit sinopsis series 13 Reasons Why ini terlebih dahulu, karena ini akan berkaitan dengan pembahasan nantinya. Season pertama dari series ini menceritakan tentang seorang siswa yang bernama Clay Jensen dan seorang siswa lainnya yang bernama Hannah Baker, yang melakukan bunuh diri setelah mengalami serangkaian perundungan oleh beberapa temannya di sekolahnya. Sekotak kaset yang direkam oleh Hannah sebelum bunuh diri adalah rincian 13 alasan mengapa dia mengakhiri hidupnya. Clay Jensen termasuk salah satu alasan dari 13 Hannah bunuh diri. Namun, Clay tidak menyadari bahwa dia menjadi salah satunya karena dia merasa tidak pernah berbuat salah kepada Hannah, apalagi merundungnya. Di sisi lain, Clay merasa penasaran dan terus merasa bersalah dan mencoba mencari tahu siapa pengirim sekotak kaset tersebut. Clay memutar kaset-kaset tersebut dan menemui orang-orang yang terlibat dalam hal itu. Selanjutnya, pada season kedua yang menceritakan tentang persidangan Hannah yang pindah ke pengadilan, yang mana Bryce menjadi tersangka pertama dalam kasus bunuh diri Hannah. Tyler adalah orang yang pertama bersaksi di persidangan dan melakukannya dengan jujur. Tidak disangka, pada season ketiga konflik dalam film ini semakin memuncak karena Bryce, tersangka utama dalam kasus Hannah, mati terbunuh oleh orang yang tidak disangka pula. Pada season ini fokus mencari siapa yang membunuh tokoh Bryce Walker. Orang yang dicurigai sebagai pembunuh adalah para siswa SMA Liberty yang terlibat dalam kasus tewasnya Hannah. Season terakhir dari series 13 Reasons Why ini lebih menyedihkan dibanding season sebelumnya, karena 13 orang tersebut mencoba melepaskan dan mengikhlaskan segala hal telah terjadi. Karena mereka menyadari bahwa kasus ini jika terus digali, maka tidak akan ada habisnya dan juga tidak baik untuk arwah Hannah. Season ini ditutup dengan Justin yang meninggal di rumah sakit karena menderita penyakit HIV. 13 Reasons Why yang rilis sejak tahun 2017 ini mengundang pro dan kontra dalam dunia perfilman karena dianggap terlalu menggambarkan secara nyata tindakan bunuh diri. Sejak ditayangkan, series 13 Reasons Why ini mengalami peningkatan kasus bunuh diri remaja rentang usia 10-17 tahun di Amerika Serikat yang terhitung pada 31 Mei 2017 dan pencarian riset. Sebagian lagi menerima sisi positif dari series ini karena menganggap mental illness merupakan hal yang penting dipelajari sebab masih tabu di kalangan masyarakat. Setelah membahas filmnya, mari kita bahas apa itu mental illness. Mental illness berasal dari bahasa Inggris, yaitu mental yang berarti jiwa, dan illness yang berarti penyakit. Penyakit adalah terganggu atau tidak berlangsungnya fungsi-fungsi psikis dan fisis, yaitu ada kelainan penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahayanya pada organ atau tubuh sehingga bisa mengancam kehidupan. Mental illness atau penyakit mental adalah pola perilaku atau mental yang menyebabkan tekanan signifikan atau gangguan fungsi pribadi. Mental illness juga berarti penyakit gangguan mental atau kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gangguan kepribadian ini membuat penderita sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal dan tidak. Kumpulan penyakit kejiwaan ini dapat disebabkan oleh tidak sehatnya jiwa maupun fisik seseorang. Media seperti film, televisi, blog, majalah, buku, lagu, dan karya seni serta media sosial berperan besar pada terciptanya glorifikasi gangguan mental. Gangguan mental yang paling banyak dipresentasikan adalah gangguan makan, depresi, kecemasan, dan perilaku membahayakan diri. Series 13 Reasons Why yang kita bahas tadi merupakan salah satu contoh pengaruh dari film. Sedangkan dari novel, yaitu novel yang berjudul Werther Effects yang mendeskripsikan situasi mental serta bunuh diri. Efek imitasi sebagai pemicu jangka pendek yang meningkatkan angka bunuh diri populasi. Kemudian definisi glorifikasi gangguan mental.
Berdasarkan KBBI, glorifikasi berarti proses atau cara atau memuliakan tindakan membangun citra dan identitas diri tanpa edukasi dan informasi di dalamnya. Adapun penyebab glorifikasi gangguan mental, yang pertama yaitu keterbatasan. Keterbatasan adalah terbatasnya biaya, waktu, akses pelayanan, dan pengetahuan. Yang kedua, atensi. Atensi adalah kebutuhan dan keinginan untuk mendapatkan atensi atau afiliasi. Yang ketiga yaitu media. Media adalah framing media yang perlihatkan tokoh utama perkasa. Yang keempat, self-diagnosis. Adalah banyaknya informasi di internet dan ketersediaan asesmen non-standar. Kemudian dampak glorifikasi gangguan mental. Yang pertama yaitu pertolongan. Kesulitan mencari pertolongan karena anggapan melebihkan. Hal ini karena pengaruh-pengaruh dari contoh tontonan dan bacaan tadi. Orang-orang menjadi self-diagnosis bahwa mereka memiliki mental illness. Jadi, mereka yang benar-benar mempunyai mental illness ini sulit untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua yaitu alasan. Adanya celah dan alasan melakukan tindakan membahayakan diri atau orang lain. Yang ketiga yaitu membandingkan. Orang-orang dengan gangguan mental sering membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, normal baru. Adalah gangguan mental sebagai hal yang biasa dan mungkin jadi stigma baru. Mental illness ini sama dengan penyakit lain. Namun, banyak orang yang menyalahartikan apa yang dimaksud dengan mental illness. Mental illness ini sangat luas sehingga jangan mendiagnosa diri sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita menyadari bahwasanya memiliki mental illness? Yaitu dengan mengenali diri sendiri. Jika dirasa ada sesuatu yang salah dalam diri dan tidak dapat dikontrol lagi, maka segeralah berobat kepada yang lebih profesional, seperti ke psikologis atau psikiater. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang cenderung memiliki mental illness ini? Yang pertama yaitu, berikan kesempatan untuk mereka bercerita. Yang kedua, tanyakan apa yang dapat kita lakukan. Ketiga, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Keempat, tawarkan dan dorong untuk mereka pergi ke profesional. Kelima, pastikan kita tidak sendiri sebagai helper. Yang keenam, pastikan kita memahami kemampuan dan batasan diri. Itu saja review film kali ini, sampai jumpa.